atau ladang seorang diri. Teriakan bisa dilakukan sebagai pengusir sepi atau juga memberitahukan keberadaannya di dalam hutan. Konon bentuk nyanyian dengan nada-nada tinggi, mengalun dan meliuk-liuk adalah bagian dari ekspresi masyarakat ladang saat berkomunikasi dengan sesama komunitasnya yang mempunyai pola tinggal menetap namun saling berjauhan. Ada 4 orang penyaji utama dengan peranan yang berbeda. Disebut penyaji utama karena sebetulnya hadirin juga diperbolehkan untuk turut serta menyajikannya. Sebagai bentuk kesenian yang lahir dari keseharian masyarakat agraris yang sederhana, dalam penyajiannya, seni beluk tidak menerapkan aturan berpakaian tertentu. Yang paling umum ditemui menggunakan baju takwa, sarung, kopiah, dan celana panjang saja. Pembagian peranan dalam penyajian beluk juga memberi ciri masyarakat agraris yang senang bergotong royong, bekerja sama, dan berkomunikasi secara harmonis. Sejarah kampung Yuda ini, Yuda itu kan perang. Waktu dulu, waktu perang zaman Belanda kumpulnya di sini. Maka sampai sekarang kampung itu dinamakan Kampung Yuda. Sampai sekarang Yuda itu diadakan perang enggak berhenti-berhenti. Kemiskinan, kebodohan supaya diperangin. Adat istiadat jangan sampai ke bawah ke orang barat. Zikir saman adalah kesenian tradisional rakyat yang menggunakan media gerak dan lagu, dan syair-syair yang dilantunkan mengagungkan asma Allah dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Para pemainnya terdiri dari laki-laki. Seni saman ini tidak diiringi dengan perangkat alat musik, hanya nyanyian dengan menyebut asma Allah dengan gerakan tubuh yang berputar-putar. Berdasarkan literatur disebut zikir saman karena berkaitan arti saman, yaitu 8 dan konon dicetuskan pertama kali oleh Syekh Saman dari Aceh. Tari saman di sini berasal dari Kesultanan Banten yang dibawa para ulama pada abad ke-18 sebagai upacara keagamaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW pada bulan Maulud. Namun pada perkembangan selanjutnya dapat pula dilakukan pada upacara selamatan hitanan, pernikahan atau selamatan rumah. Pemirsa, dewasa ini seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Seni, adat, budaya adalah warisan tradisional yang harus dijaga serta dilestarikan agar tidak hilang begitu saja. Untuk itu, para pelaku seni di Kota Serang menggagas rintisan objek daya tarik wisata atau ODTW di areal Sanggar Seni Raksa Budaya. Sejumlah seni dan budaya tradisional yang dimiliki Kabupaten Serang ternyata nyaris punah akibat kurangnya minat dan regenerasi terhadap kalangan generasi muda. Untuk menggali potensi seni dan budaya yang akan dijadikan ciri dan karakteristik daerah, serta mempertahankan kesenian dan budaya daerah agar tidak punah, sudah barang tentu diperlukan berbagai upaya, antara lain dalam bentuk pembinaan seni dan budaya.
Mempertahankan karakteristik seni dan budaya dalam nuansa yang orisinal merupakan kebijakan yang sangat penting di tengah perkembangan kesenian dan kebudayaan yang dipengaruhi perkembangan zaman. Pembinaan bidang kesenian dan kebudayaan tidak terlepas dari pengembangan potensi wisata. Kedua potensi daerah ini harus dikembangkan secara bersamaan, terutama dalam menjaga kelestarian. Seperti kita ketahui bersama bahwa Provinsi Banten dengan kerja keras untuk menggairahkan, untuk menggeliatkan kembali nilai-nilai kearifan lokal yang khususnya di bidang seni budaya dari ujung Kulon sampai ke Cidadap, Kabupaten Tangerang. Ada 4 kabupaten dan 4 kota, semuanya memiliki potensi seni tradisional Banten yang dalam hal ini telah muncul beberapa seniman-seniman khususnya di bidang seni tari, bagaimana mereka menciptakan atau berkreasi di bidang seni tari. Bina Seni Tari Raksa Budaya lahir pada tanggal 29 Januari 1986 oleh Ibu Mayarani Wulan di Serang, Banten. Bina Seni Tari Raksa Budaya lahir dari sebuah gagasan yang berupa keinginan atau cita-cita untuk membangkitkan rasa bangga, cinta terhadap seni dan budaya yang berkembang menjadi sebuah gagasan untuk mendirikan suatu tempat rekreasi yang mampu menggambarkan kekayaan seni dan budaya. Sebagai pemrakarsa, Mayarani Wulan telah melihat jauh ke depan akan pentingnya menciptakan suatu areal yang memuat kelengkapan seni dan budaya Banten. Berbekal cita-cita ini, dibangunlah sebuah sanggar seni yang diberi nama Sanggar Seni Raksa Budaya. Prakarsa ini bersumber pada kenyataan bahwa Banten dianugerahi kekayaan seni dan budaya yang memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Kami di Sanggar Raksa Budaya ini alhamdulillah sudah sejak dari 29 Januari 1986 melakukan kegiatan berkesenian khususnya di bidang seni tari. Lalu dalam perjalanannya saat ini kami melakukan sebuah dikatakan hijrah, yang semula kami melakukan kegiatan tari-tarian yang sudah diciptakan oleh para pencipta tari-tari klasik dahulu. Ketika Banten menjadi sebuah provinsi 2000, maka ada sebuah gairah yang juga umumnya dilakukan oleh para pelaku seni di Provinsi Banten untuk mencoba melakukan sebuah proses karya cipta yang menunjukkan sebagai identitas Banten. Dengan berdirinya areal Sanggar Budaya sebagai daerah tujuan objek wisata, maka tersedialah sarana wisata yang akan dapat menarik kunjungan wisata untuk memperkenalkan adat istiadat, kekayaan alam, serta keanekaragaman kebudayaan. Di samping makna dan cerminan keinginan luhur akan dikenalnya seni dan budaya Banten, diharapkan pengenalan ini akan mempunyai pula dampak yang menguntungkan bagi peningkatan kesejahteraan dalam bentuk pemasukan pendapatan keuangan. Tari Wali Jamali merupakan tarian bertema penyambutan dan memiliki kandungan makna sebagai bentuk penghormatan dan sebuah ajakan untuk datang berkunjung ke Provinsi Banten sebagai salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki pesona wisata alam serta seni budaya yang indah dan bercorak khas.
Melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional tidak bisa hanya disandarkan pada pemerintah, namun keterlibatan publik juga sangat diharapkan. Karena masyarakatlah pada akhirnya yang akan menjadi penentu kehidupan dan gairah kesenian itu sendiri. Nah pemirsa, demikian tadi Pesona Nusantara persembahan TVRI Stasiun DKI Jakarta. Harapan kami apa yang kami sajikan bermanfaat bagi Anda dan sampai jumpa.